Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robert Julianski. Saya mahasiswa Magister Hukum UKI semester genap tahun 2025-2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kartu kredit. Apa itu kartu kredit? Apa itu kartu kredit di mata hukum? Dulu, kartu kredit hanya dipakai sebagai pengganti uang tunai. Namun sekarang, kartu kredit sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan alat pinjaman tanpa agunan atau jaminan bagi masyarakat luas. Meskipun terlihat praktis, menggunakan kartu kredit sebenarnya berarti kita sedang mengikat janji hutang piutang yang diatur secara ketat oleh hukum. Di Indonesia, aturan main kartu kredit tidak hanya berpegang pada satu undang-undang, melainkan berlapis-lapis. Aturan dasarnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata tentang surat perjanjian hutang. Lalu ada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UPK, serta berbagai peraturan Bank Indonesia atau PBI dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Siapa saja yang terlibat saat kita menggunakan kartu kredit? Ketika kita berbelanja dengan kartu kredit, sebenarnya ada beberapa pihak yang saling berhubungan secara hukum, yaitu bank penerbit atau issuer, bank yang memberikan kartu dan meminjamkan uang atau limit kredit kepada kita. Hubungan Anda dengan bank adalah utang piutang. Anda berjanji akan mengembalikan uang yang ditalangi bank, bahkan jika perlu meminjamkan harta Anda jika gagal bayar. Yang kedua, pemegang kartu atau nasabah, kita sendiri sebagai konsumen. Yang ketiga, bank pemroses atau acquirer, bank yang menyediakan mesin gesek atau EDC atau sistem pembayaran di toko. Bank ini bertugas mengecek apakah kartu Anda valid dan dananya cukup. Yang keempat, pedagang atau merchant, toko tempat Anda membeli barang. Hubungan Anda dengan toko adalah murni jual beli biasa. Yang ketiga, awas jebakan aturan sepihak atau klausul bako. Sebagai pengguna kartu kredit, Anda harus membaca buku panduan kecil yang diberikan bank saat menerima kartu kredit. Kenapa? Karena Anda harus mengerti betapa pentingnya perjanjian di atas form yang diberikan oleh pihak bank kepada kita. Anda harus membaca lebih detail dan memahami isi perjanjian tersebut. Anda tidak bisa menawar isinya, pilihannya hanya ambil atau tinggalkan. Masalahnya, bank sering memasukkan aturan sepihak yang disebut klausula eksonerasi. Artinya, bank membuat aturan untuk membebaskan diri mereka dari tanggung jawab jika terjadi kerugian. Misalnya, aturan yang berbunyi, bank tidak bertanggung jawab jika kartu Anda disalahgunakan orang lain. Secara hukum, hal ini sebenarnya dilarang keras. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Pasal 18 melarang pengusaha termasuk bank membuat aturan yang mengalihkan tanggung jawabnya ke konsumen. Jika aturan seperti ini tetap dipaksakan, maka di mata hukum aturan tersebut dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Apa yang terjadi jika Anda telat bayar? Apa aturannya? Penagihan dan denda kolektor. Kartu kredit adalah utang tanpa jaminan. Jika ekonomi sedang sulit dan Anda tidak bisa membayar atau kredit macet, bank punya kewajiban membantu memberikan solusi seperti menurunkan bunga atau memperpanjang waktu cicilan atau restrukturisasi. Namun, jika tetap tidak dibayar, bank biasanya menyewa jasa penagih hutang atau debt collector. Banyak orang takut pada penagih hutang karena identik dengan kekerasan. Padahal, penagihan ini ada aturan mainnya dari Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, dilarang kasar. Debt collector dilarang keras menggunakan ancaman, kekerasan fisik, kata-kata kasar, atau mempermalukan nasabah di depan umum. Yang kedua, waktu dibatasi. Penagihan hanya boleh dilakukan dari jam 8 pagi hingga jam 20.00 di malam hari. Tidak boleh menagih ke keluarga atau teman. Penagih hanya boleh menagih langsung kepada orang yang berutang. Tidak boleh meneror keluarga atau menelepon rekan kerja nasabah. Apa sanksinya jika debt collector ini melanggar? Penagih hutang yang berkata kasar atau mempermalukan nasabah bisa dipenjara,
menggunakan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan. Selain itu, bank juga tidak bisa cuci tangan. Bank tetap ikut bertanggung jawab atas kelakuan kasar debt collector sewaannya. OJK melalui POJK nomor 22 tahun 2023 bisa memberikan denda miliaran rupiah hingga mencabut izin usaha bank jika mereka membiarkan penagihan yang melanggar hukum. Bagaimana kita mendapatkan satu problem seperti pembobolan, skimming, atau transaksi palsu? Jika Anda melakukan tagihan kartu kredit untuk pembelian yang tidak pernah Anda lakukan, bisa jadi kartu Anda terkena kejahatan skimming atau pencurian data di mesin EDC atau ATM yang diretas. Biasanya bank akan menolak ganti rugi dan menyalahkan nasabah karena dianggap tidak menjaga PIN atau nomor rahasia ini. Disebut fault based liability. Namun, pengadilan mulai membela nasabah. Contohnya, pada kasus Citibank. Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 155 PDTG 2019, dalam kasus tersebut, pengadilan memenangkan nasabah dan menghapuskan tagihan fiktif karena nasabah terbukti tidak melakukan transaksi tersebut. Di mata hukum, jika sistem keamanan bank yang lemah hingga bisa diretas hacker, maka banklah yang harus bertanggung jawab penuh dengan kerugian nasabah atau strict liability. Perlindungan data pribadi nasabah. Mendaftar kartu kredit berarti menyerahkan KTP, nama ibu kandung, hingga slip gaji. Untungnya saat ini Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022. Dengan aturan ini, bank sebagai pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data Anda. Data Anda tidak boleh dijual ke pihak lain tanpa izin Anda. Misalnya tiba-tiba Anda ditelepon ditawari asuransi atau pinjaman lain. Jika data nasabah bocor, bank bisa dituntut dan nasabah berhak mendapatkan ganti rugi. Biaya tambahan saat Anda menggunakan kartu surcharge itu ilegal. Pernahkah Anda membeli ponsel atau barang lain dengan kartu kredit atau ke kasir bilang, kalau pakai kartu kredit harganya tambah 3%. Biaya tambahan ini disebut surcharge. Kenapa toko melakukan ini? Karena setiap kali kita menggesek kartu, toko harus membayar biaya administrasi ke bank. Disebut biaya MDR, Merchant Discount Rate, yang besarnya sekitar 0,15% hingga 1%. Toko yang tidak mau rugi membebankan biaya ini kepada pembeli. Tindakan toko ini dilarang keras oleh Bank Indonesia melalui aturan PBI nomor 23 /6 PBI /2021. Toko dilarang menaikkan harga atau menambah persentase biaya administrasi kepada pengguna kartu. Jika toko nekat, mereka bisa dilaporkan ke bank dan mesin EDC-nya bisa ditarik. Aturan baru untuk kartu kredit dan kartu kredit pemerintah. Saat ini kartu kredit hanya untuk masyarakat umum. Pemerintah Indonesia telah membuat kartu kredit Indonesia KKI segmen pemerintah. Kartu ini dipakai khusus oleh instansi kementerian atau dinas daerah untuk belanja operasional negara. Tujuannya agar uang dalam negeri melalui gerbang pembayaran nasional atau GPN bukan numpang di server luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia baru saja mengeluarkan aturan sapu jagat terbaru, yaitu PBI nomor 10 tahun 2025 yang akan mulai berlaku pada 31 Maret 2026. Aturan ini meringkas berbagai aturan lama yang membingungkan menjadi satu wadah, agar perusahaan finansial dan Bank Indonesia lebih kuat dari ancaman kejahatan cyber dan sistem perizinannya tidak rumit. Jadi, kalau kita mendapatkan masalah saat penggunaan kartu kredit atau tidak digunakan, kita harus lapor kemana? Jika Anda memiliki masalah tersebut dan Anda melaporkan ke bank dan bank tidak menggubris hal tersebut, jangan langsung lapor ke polisi atau ke pengadilan. Sidang di pengadilan sangat mahal, rumit dan memakan waktu bertahun-tahun. Jalan keluarnya adalah melapor ke LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Ini adalah lembaga resmi yang diakui OJK sejak tahun 2021 untuk mendamaikan sengketa antara nasabah dan bank secara gratis atau jauh lebih murah, rahasia, dan lebih cepat. Anda cukup melapor secara online melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen atau APPK milik OJK.
Jika sudah ada putusan dari LPS SJK disebut arbitrase, putusan ini itu sah dan harus dipatuhi oleh bank. Laporan ini dirancang agar masyarakat luas menyadari hak-haknya. Kartu kredit adalah alat bantu yang baik selama kita menggunakan dengan bijak dan tahu batasan perlindungan hukumnya. Jadi, untuk penggunaan kartu kredit di zaman sekarang itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan si pemegang kartu. Karena seringkali saya lihat di tengah masyarakat ini, pengguna kartu kredit itu tidak memikirkan dan tidak mengkalkulasi seberapa kuatnya dia dalam menggunakan kartu kredit tersebut, karena kemudahannya kartu kredit itu seringkali membuat kita lupa tentang limit, tentang batas keuangan kita pribadi. Jadi saran saya kepada rekan-rekan sekalian, dalam penggunaan kartu kredit itu harus digunakan secara bijak, digunakan secara berkala, dan menurut saya pribadi digunakan apabila hal itu menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Karena kartu kredit ini banyak terjadi kredit macet, banyak terjadi sang pemegang kartu tidak bisa membayar tagihan tersebut karena kemudahan yang diberikan oleh kartu kredit. Jadi penjelasan saya tentang kartu kredit ini sampai di sini. Apabila penjelasan saya dalam video ini kurang untuk teman-teman atau dan rekan-rekan sekalian, teman-teman bisa mencari dan men-search tentang kartu kredit dari berbagai sumber, karena kita banyak sumber yang terdapat di internet. Jadi sekian dan terima kasih dari saya izin undur pamit diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.